Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket servis lagi. Oke, langsung aja kita buka kira-kira apa isi dari paket ini. Oke. Oke, ternyata power supply yang lumayan besar juga. Ini power supply 12 volt 200 ampere. Ini sepertinya power supply untuk apa ya? Kayaknya sih untuk server, untuk komputer server atau untuk komputer mining Bitcoin, karena ini biasanya untuk supply VGA ini biasanya. Oke, power supply mahal ini sepertinya. Oke, langsung aja kita masuk ke meja. Oke. Nah, oke. Jadi ini kondisi dari power supply 12 volt 200 ampere. Oke, ini sepertinya board untuk PWM kontrolnya. Wih, ini lumayan gede power supply ini. Ini sudah pakai sistem PFC. Ini kok goyang gini ya? Oke, ini induktor untuk PFC sepertinya. Dan ini untuk resonan. Oke, sepertinya begitu. Nah, dan ini juga kelihatannya lumayan kotor. Jadi power supply ini akan saya bersihkan dulu. Akan saya bersihkan dari kotor-kotoran ini yang menumpuk. Oke, lalu nanti kita coba setelah dibersihkan. Oke. Nah, oke guys, jadi ini setelah kita bersihkan, nggak terlalu bersih sih, soalnya ini saya nggak membersihkan dengan cara dicuci. Ini cuma saya bersihkan dengan thinner aja. Oke, ini langsung aja akan saya coba. Ini PWM nggak akan kita umek-umek dulu. Kita pastikan sistem PFC bekerja dan sistem power supply PWM ini bekerja. Oke, ini biasanya kipas harus terpasang. Oke, akan saya persiapkan dulu untuk pengetesannya. Nah, oke, jadi ini udah saya siapkan untuk bohlam safety dan multimeter sudah saya siapkan. Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi hanya terdengar ada suara relay cetak cetik cetak cetik seperti itu. Oke, dan nggak ada astagfirullah. Sepertinya nggak ada kehidupan sama sekali. Ini kita coba cek untuk tegangan di elko utama. Oke, tegangannya 321. Sepertinya sistem PFC tidak bekerja. Lalu kita cek untuk ini, dan ternyata untuk supply PWM pun nggak bekerja. Oh, ini sudah ada. Ini sudah ada tegangan untuk supply PWM nya, tapi sangat kecil dan dia itu tegangannya itu masih naik. Oke, dia terus naik tegangan supply PWM nya. Nah, oke, ternyata ketika power supply akan start, lampu bohlam itu barusan nyala. Lampu bohlam nyala mengindikasikan terjadi overload atau beban berlebih. Tapi harusnya kalau ada short circuit, kipas tadi nggak akan nyala. Ya, jadi
tadi itu kipas sempat nyala, berarti tidak ada rangkaian yang mengalami short circuit. Oke, ini dalam keadaan saya lepas, jadi dia relaynya masih cetak cetik karena masih proses pengkosongan kapasitor utama ini. Lampu bolam ini akan saya bypass saja, jadi kita cek apakah ada trouble. Kalau memang ada trouble, dia pasti akan trip MCB saya. Oke, ini sudah kita bypass. Oke, ini akan saya nyalakan langsung tanpa menggunakan bolam safety. Oke, ternyata MCB langsung trip. Apakah trip karena konslet atau karena nggak kuat naik? Oke, ternyata power supply mau nyala setelah dipaksakan. Kita coba cek tegangan outputnya. Oke, tegangan output normal 12 volt. Ntar ini sepertinya nyantol kipasnya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, MCB langsung trip. Nah, jadi ternyata power supply-nya nyala. Kita coba cek lagi tegangannya. Oke, tegangan normal 12 volt. Kita coba cek untuk tegangan PFC-nya. Oke, tegangan PFC 378. Sepertinya sudah normal. Jadi mungkin sebelumnya power supply ini ada kendala karena rangkaian yang kotor. Jadi ada sedikit lompatan arus listrik seperti itu di bagian kontrol yang kotor. Ini buktinya sudah bisa nyala normal. Iya, untuk supply PWM kita cek. Ini supply PWM-nya 9 volt. 9 volt aman, tidak naik. Tadi kan supply PWM sempat turun dan naik, tidak stabil. Oke, ini power supply sudah nyala normal. Artinya perbaikan power supply ini hanya perlu dibersihkan gitu aja, karena adanya kotoran debu yang ada pada rangkaian power supply switching seperti ini tuh memang bisa mengakibatkan terjadinya hubungan pendek di kaki-kaki komponen, dan hubungan pendek itu nggak selalu merusak rangkaian. Jadi itu bisa mengganggu kinerja dari komponen yang short. Oke, jadi untuk kipas itu akan saya bersihkan aja. Dan ini kalau kita lihat ini itu solderannya kurang bagus, dan ini solderan juga kurang bagus, perlu disolder ulang. Dan ini untuk trafo PFC nya dia itu goyang seperti ini, jadi nggak aman. Itu perlu kita solder ulang, lalu kita pasang lem dan kipas, casing semua dibersihkan supaya power supply ini kembali prima. Oke, mungkin cukup sekian aja video pada kesempatan kali ini, karena kalau misalkan saya harus mengecek daya dari power supply ini, saya juga nggak punya alat ukur yang bisa mengukur arus sampai 200 ampere. Jadi kita juga terkendala alat kalau misalkan harus melakukan pengetesan tersebut. Tapi setidaknya power supply ini setelah nanti saya rakit kembali, akan saya coba nyalakan selama beberapa jam, kira-kira ada kendala apa enggak. Kalau memang tidak ada kendala, langsung akan saya kirim balik aja. Oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini.
Semoga video pada kesempatan kali ini itu bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya selama penayangan video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, jadi ini setelah saya rakit, setelah saya bersihkan dan saya rakit kembali, ternyata tetap kembali ke masalah pertama, yaitu bunyi relay yang cetak cetik cetak cetik cetak cetik. Oke, nanti akan kita bongkar lagi, kita lanjutkan lagi videonya karena ini sudah mendekati waktunya maghrib. Oke, nanti setelah azan maghrib, setelah sholat maghrib kita lanjut kembali. Oke.